Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun kelola hujan salah. Dianggap benar selama ini. Ini komentar dari teman saya waktu saya membuat video hujan bukan penyebab banjir. Di benua Amerika, Eropa, dan Asia yang termasuk negara maju dan udah merdeka ratusan tahun, kena hujan banjir parah dan kekeringan kebakaran hutan yang parah. Termasuk kesalahan fatal juga ya negaranya. Benar, karena hujan itu rahmat, berkah, rezeki. Hujan sumber kehidupan fisik makhluk Allah dan rezeki. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan nggak akan hidup tanpa hujan. Binatang nggak akan hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, dan manusia butuh dua-duanya, dan bumi tanpa hujan akan mati. Jadi hujan sumber kehidupan dan rezeki untuk seluruh makhluk Allah. Ini juga komentar dari teman Facebook. Orang-orang negeri ini keterlaluan pintarnya, ya, lebih pintar dari bangsa Amerika, Rusia, Jepang, dan Eropa. Nah, ini juga ditujukan ke saya karena saya menganjurkan atau menginformasikan hujan harus disimpan. Saya menyadari dengan komentar-komentar teman tersebut, faktanya ilmu pengetahuan berasal dari negara-negara maju dan menerapkan drainase penghapusan. Air hujan selalu dibuang, dan ini dilakukan sudah terlalu lama. Apalagi seorang awam tentang pemahaman saya, hujan harus disimpan atau disyukuri. Ini pasti hal yang aneh, karena selama ribuan tahun hujan dibuang. Seorang ahli hidrologi pun ada yang tidak menerima pemahaman saya ini. Menurut pendapat saya, hujan itu salah satu penyebab banjir. Tetapi ada yang berpendapat berbeda dan mengacu pada ayat. Nah, ini komentar seorang ahli hidrologi dan merasa sudah lebih senior dari saya. Ini juga teman hidrologi, ahli hidrologi, sebaiknya ayat Al-Quran tidak dicampur dengan hukum Newton, karena ayat hanya boleh dijelaskan dengan ayat atau dengan hadis. Nah, ini saya anggap juga nggak menerima ayat saya sinkronkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh interdisipliner. Nah, ini artinya hukum sebab akibat secara ilmiah bisa dibuktikan dengan hukum 3 Newton. Ini saya membuktikan interdisipliner tentang ilmu. Apabila sebuah benda pertama mengerjakan sebuah gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya dengan besar yang sama kepada benda pertama, namun dengan arah yang berlawanan. Nah, ini cocok dengan ayat Allah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Nah, ini ilmu sebab hukum sebab akibat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Nah, ini interdisiplinernya cocok ini.
Hukum Newton dengan hukum Allah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ini Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Sama dengan hukum Newton, kalau kita ada aksi akan dapat reaksi. Itu tadi cocok ya ini. Nah, ini bangunan drainase pada zaman Romawi kuno. Sistem drainase dilakukan manusia sejak zaman Romawi kuno, jadi sudah 2771 tahun. Pada 750 sebelum Masehi, sedangkan petunjuk Allah SWT baru 1443 Hijriah atau tahun 578 Masehi. Drainase dilakukan oleh manusia selama 1328 tahun, baru petunjuk Allah SWT turun ke bumi. Hujan sumber kehidupan dan rezeki bagi fisik seluruh makhluk Allah, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bumi akan mati tanpa turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan akan mati tanpa turunnya hujan. Tumbuh-tumbuhan butuh hujan, hewan butuh tumbuh-tumbuhan, manusia butuh keduanya. Itulah rezeki, dan rezeki itu untuk kehidupan semua makhluk Allah. Makanya hujan harus disyukuri, dimanfaatkan, karena ini petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Petunjuk kelola hujan saya pahami tahun 2012 dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Nah, ini petunjuk tentang kelola turunnya hujan. Jadi yang bermanfaat tetap di bumi, itulah yang benar. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, ini lebih saya untuk penguatan lagi, hilang. Ini ada ya, berarti batil. Kalau air hujan jatuh ke bumi langsung hilang, itu batil. Allah memberi petunjuk jika sedang turun hujan, air hujan yang hilang itu salah atau batil. Dan yang benar, air hujan itu yang memberi manfaat kepada manusia karena berfungsi untuk kehidupan dan rezeki. Allah SWT membuat perumpamaan dengan suatu benda, yaitu hujan yang turun ke bumi. Atau yang dipakai contoh pasti benda dan kejadian tersebut pasti kebenaran hakiki. Karena ciptaan Allah SWT dan dari Allah SWT. Sesuatu yang berasal dari Allah SWT pasti benar. Inilah firman-Nya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Allah tersebut. Al-Quran surat Ali Imran ayat 60. Sebaliknya, kebatilan itu datangnya dari setan, musuh Allah, dan musuh hamba Allah yang beriman. Maka Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, ini peringatan dari Allah. Dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil,
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, ini saya nggak boleh menyembunyikan kebenaran itu, maka sudah tahun ke-9 ini tetap saya informasikan ke teman-teman. Nah, ini petunjuk Al-Quran surat Ar-Ra'd. Kalau monodisipliner, ya seperti itu tadi, ribuan tahun menggunakan yang salah. Ini hadisnya. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Hadis ini udah seperti fakta di lapangannya. Di tanah keras, jalan, letaknya miring, akan hilang itu hujan. Seperti ini kejadiannya, dibuang. Nah, ini menggunakan monodisipliner. Ribuan tahun kita menggunakan ini. Ini run off. Jadi yang benar kita harus menggunakan interdisipliner. Karena fakta di lapangan itu kejadiannya seperti itu. Tidak monodisipliner tanpa melihat kejadian lapangannya. Dan harus disinkronkan dengan ilmu ilmiah. Kalau sinkron pasti benar ilmu itu melakukannya. Jadi selama ini kita menggunakan yang batil. Jadi kita harus menggunakan yang benar sesuai petunjuk Allah. Nah, ini hadisnya yang benar juga. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia. Nah, cocok semua dengan firman-Nya, yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini udah petunjuk Allah yang benar. Karena diturunkan hujan itu untuk kehidupan semua makhluk. Ini infiltrasi, ini interdisipliner, ilmu interdisipliner. Itulah yang benar karena sesuai petunjuk Allah. Harus di-cross dengan yang memberi ilmu, yang menciptakan bumi ini. Ini yang benar. Nah, ini Bapak Dr. Agus Mariono, ahli hidrologi, dekan di Universitas Gadjah Mada, Ketua Gerakan Memanen Hujan Indonesia. Pada Kongres pertama 2018, saya membawakan makalah hujan wajib disimpan. Beliau setuju. Dan dengan saya membuat video tahun 2019, pas tanggal 17 Agustus, hujan bukan penyebab banjir. Beliau juga sangat setuju. Nah, ini komentarnya, merdekakan air hujan dari tuduhan penyebab banjir. Nah, ini di ulang tahun Indonesia Merdeka, ini merdekakan air hujan dari tuduhan penyebab banjir. Memang hujan bukan penyebab banjir atau membawa penyakit. Hujan itu suci dan murni air hujannya. Pak Agus ini juga membuktikan. Nah, terkenal dengan banyak asam dan kotor. Ini komentarnya lagi, setuju hujan bukan penyebab banjir. Nah, kemarin tanggal 16 Agustus saya membuat video 76 tahun masih berpikir hujan penyebab banjir. Ini adalah kesalahan fatal. Itulah informasi yang ke tahun 9 saya informasikan ke teman-teman
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.